Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mercedes Almasya, NIM 2305-3012. Prodi S1 Akuntansi di LSI, Universitas Teguh Bangun Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan prinsip dasar etika akuntan profesional. Poin pembahasannya berupa pendahuluan, prinsip dasar etika, kategori ancaman kepatuhan prinsip dasar etika, dan yang terakhir mengatasi masalah. Pendahuluan. Perbedaan profesi akuntan publik dengan profesi yang lainnya adalah bertanggung jawab dan bertindak untuk melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab akuntan publik tidak terbatas untuk memenuhi kepentingan klien maupun pihak lain. Saat bertanggung jawab atas kepentingan klien, seorang akuntan harus mematuhi dan memenuhi kode etik maupun hukum atau peraturan yang terdapat di dalam kode etik ini. Prinsip dasar etika akuntan. Seorang akuntan harus mematuhi prinsip dasar etika profesi, yaitu 1. Prinsip integritas, bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. 2. Prinsip objektivitas, tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. 3. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional untuk a. mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. 4. Prinsip kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. 5. Prinsip perilaku profesional, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari segala tindakan yang merugikan profesi akuntan publik. Prinsip dasar etika menetapkan
standar perilaku yang diharapkan dari seorang akuntan. Kerangka kerja konseptual menetapkan pendekatan yang perlu diterapkan oleh seorang akuntan. Yang membantunya dalam mematuhi prinsip dasar etika tersebut. Berikut merupakan penjelasan yang lebih jelas mengenai prinsip integritas. Prinsip integritas membebankan kewajiban pada semua akuntan profesional untuk menjadi yang berterus terang dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Integritas juga menyeratkan keterusterangan dan kejujuran. Seorang akuntan profesional tidak akan dengan sengaja berhubungan dengan laporan, keuntungan, komunikasi, atau informasi lainnya di mana akuntan profesional percaya bahwa informasi A mengandung material palsu atau pernyataan yang menyesatkan. B mengandung pernyataan atau informasi yang diberikan secara sembarangan. Atau C menghilangkan atau menggelapkan informasi yang diperlukan untuk dimasukkan di mana kelalaian atau ketidakjelasan tersebut akan menyesatkan. Seorang akuntan profesional akan dianggap tidak melanggar jika akuntan profesional memberikan laporan diubah sehubungan dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi. Dua, prinsip objektivitas. Akuntan harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan akuntan tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu memengaruhi pertimbangan profesional atas aktivitas tersebut. Tiga, prinsip kompetensi dan kehati-hatian. Akuntan harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan akuntan untuk A. mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level
yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan B. bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Pemberian jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan akuntan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan aktivitas profesional. Menjaga kompetensi profesional mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, serta bisnis yang relevan. Pengembangan profesional berkelanjutan memungkinkan akuntan untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional. Kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu. Dalam mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, akuntan harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja profesional di bawah pengawasannya telah memperoleh pelatihan dan supervisi yang tepat. Jika diperlukan, akuntan harus membuat klien organisasi tempatnya bekerja atau pengguna lain atas jasa atau aktivitas profesional akuntan. Untuk menyadari keterbatasan yang melekat pada jasa atau aktivitas tersebut. 4. Prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan mengharuskan seluruh akuntan untuk tidak melakukan tindakan A. melampirkan informasi penting atau bersifat rahasia yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi tanpa adanya otoritas khusus kecuali terdapat sebuah kejadian hukum atau ditugaskan untuk melampirkannya.
B. Menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pihak ketiga. Akuntan yang profesional harus memelihara kerahasiaan informasi, termasuk dalam lingkungan sosialnya. Akuntan harus waspada atas kemungkinan pengungkapan informasi yang tidak disengaja, biasanya terjadi pada akuntan yang memiliki hubungan bisnis atau dengan keluarga terdekat. Akuntan yang profesional harus memelihara kerahasiaan informasi yang dilampirkan oleh klien atau perusahaan Akuntan yang profesional harus memelihara kerahasiaan informasi klien di dalam tempatnya bekerja. Kantor akuntan yang profesional memastikan bahwa seluruh staf dan asisten berada di bawah pengawasannya dalam mematuhi prosedur untuk memastikan terlaksananya semua prinsip kerahasiaan. Kebutuhan untuk menaati prinsip kerahasiaan terus berlanjut walaupun setelah hubungan antara sebuah kantor akuntan dan klien telah berakhir. Ketika sebuah akuntan mengganti nama kantor atau memiliki klien baru, akuntan boleh menggunakan pengalaman yang sebelumnya untuk menangani masalah. Bagaimanapun seorang akuntan publik tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan bisnis sebelumnya. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa yang memungkinkan akuntan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia atau kejadian-kejadian yang tepat untuk diungkapkan, yaitu A. Pengungkapan yang diperbolehkan hukum dan disetujui oleh klien. B. Pengungkapan yang diperbolehkan oleh hukum, misalnya 1. Pengungkapan dokumen atau bukti lainnya pada saat persidangan. 2. Pengungkapan kepada lembaga yang berwenang pada saat proses hukum. C. Berikut adalah kewajiban untuk pengungkapan informasi yang dilakukan oleh akuntan selama tidak dilarang oleh hukum
adalah: satu, untuk memenuhi penilaian kualitas yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dua, untuk menanggapi pernyataan atau investigasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau regulator. Tiga, untuk melindungi akuntan dalam proses hukum. Empat, mematuhi standar profesi dan kode etik yang berlaku. Dalam memutuskan apakah mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia, akuntan harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: satu, menambahkan atau merugikan kepentingan semua pihak atau memengaruhi pihak ketiga. Jika diizinkan klien untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia oleh akuntan. Dua, apakah semua informasi yang relevan diketahui dan lengkap sesuai dengan keadaan. A. Ketika kejadian atau informasi tidak didukung bukti. Informasi yang tidak lengkap atau kesimpulan yang tidak didukung bukti, maka pertimbangan profesional harus digunakan dalam menentukan jenis pengungkapan yang akan dibuat. Tiga, jenis komunikasi yang diharapkan dan dituju kepada suatu pihak. 4, jenis komunikasi harus tepat pada pihak yang dituju. 5, prinsip perilaku profesional. Akuntan harus mematuhi prinsip perilaku profesional yang mensyaratkan akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi. Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apapun yang diketahui merusak atau mungkin rusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Perilaku yang mungkin mendiskreditkan profesi termasuk perilaku yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik profesi.
Ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya, serta tidak membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh. Atau B. Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan pihak lain. Jika akuntan memiliki keraguan atas tepat tidaknya suatu bentuk iklan atau pemasaran lainnya, maka akuntan didorong untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi yang relevan. Kategori ancaman kepatuhan prinsip dasar etika. Akuntan harus mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh berbagai faktor dan keadaan. Tidak mungkin untuk mendefinisikan semua situasi yang memunculkan ancaman. Selain itu, sifat perikatan dan penugasan kerja mungkin berbeda dan akibatnya memunculkan berbagai jenis ancaman yang berbeda. Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika terbagi dalam satu atau lebih dari kategori berikut. A. Ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak tepat. B. Ancaman telaah pribadi, yaitu ancaman ketika akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya atau aktivitas yang dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja yang diandalkan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan. C. Ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi
objektivitasnya. D. Ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka. E. Ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya memengaruhi akuntan secara tidak semestinya. Suatu keadaan dapat memunculkan iklan lebih dari satu ancaman, dan suatu ancaman dapat memengaruhi kepatuhan pada lebih dari satu prinsip dasar etika. Mengatasi masalah. Tindakan pencegahan atau bentuk lainnya yang bisa menghilangkan atau mengurangi ancaman untuk mencapai tingkat yang dapat diterima dibagi menjadi dua kategori, yaitu 1. Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan, mencakup antara lain: A. Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk memasuki profesional. B. Persyaratan pengembangan dan pendidikan profesional berkelanjutan. C. Peraturan tata kelola perusahaan. D. Standar profesi. E. Prosedur pengawasan dan pendisiplinan dari organisasi profesi atau regulator. F. Penelaahan eksternal oleh pihak ketiga yang diberikan kewenangan hukum atas laporan, komunikasi, atau informasi yang dihasilkan oleh praktisi. 2. Pencegahan di dalam lingkungan kerja. Jika akuntan menentukan bahwa ancaman yang teridentifikasi atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika berada pada level yang tidak dapat diterima, maka akuntan harus mengatasi ancaman tersebut dengan menghilangkannya atau menurunkannya sampai pada level
level yang dapat diterima. Akuntan harus melakukannya dengan A. Menghilangkan keadaan, termasuk kepentingan atau hubungan yang memunculkan ancaman. B. Menerapkan pengamanan jika tersedia dan dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Atau C. Menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Pencegahan tertentu akan meningkatkan pengidentifikasian atau penghalangan terhadap hal yang melanggar kode etik. Pencegahan tersebut dapat dibuat oleh profesi akuntan, perundang-undangan, peraturan, atau pekerja organisasi. Berikut yang mencakup antara lain: A. Sistem pengaduan publik yang efektif dioperasikan oleh organisasi, profesi akuntan atau regulator yang memungkinkan kolega, pekerja, dan masyarakat untuk melaporkan tindakan akuntan publik yang tidak sesuai dengan kode etik. B. Suatu pernyataan yang tertulis untuk melaporkan pelanggaran kode etik. Seorang akuntan profesional harus menyelesaikan masalah dalam penerapan prinsip dasar. Ketika memulai proses penyelesaian masalah dalam penerapan etika profesi, baik formal maupun informal, faktor-faktor berikut patut untuk dipertimbangkan. A. Faktor yang relevan. B. Masalah etika. C. Prinsip dasar etika profesi yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. D. Prosedur internal yang berlaku. Setelah mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, seorang akuntan harus mempertimbangkan tindakan yang tepat, menimbang kemungkinan konsekuensi yang timbul akibat tindakan yang diambil. Jika masalah tidak terselesaikan, akuntan diharapkan berkonsultasi dengan pihak yang tepat dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk membantu menyelesaikan masalah etika profesi ini. Ketika masalah melibatkan konflik dengan atau dalam sebuah organisasi, seorang akuntan harus mempertimbangkan apakah hal ini harus
dibicarakan dengan tata kelola perusahaan seperti kepala komite audit, seperti kepala komite menjadi kepentingan akuntan publik untuk mendokumentasikan setiap permasalahan yang terjadi dan rincian pembahasan masalah tersebut atau keputusan yang diambil terkait permasalahan tersebut. Jika masalah etika profesi tidak dapat diselesaikan, maka akuntan dapat meminta nasihat atau saran dari pihak yang relevan atau badan atau pihak penasehat hukum. Seorang akuntan publik dapat meminta pengarahan dalam masalah etika profesi tanpa harus melanggar prinsip dasar kerahasiaan. Jika masalah ini dibahas dengan pihak yang relevan atau pihak penasihat hukum di bawah perlindungan hukum. Akuntan profesional harus meminta bantuan kepada penasihat hukum. Misalnya, akuntan profesional menemukan kecurangan, akuntan profesional meminta nasihat dari penasihat hukum untuk melaporkan laporan keuangan tanpa melanggar prinsip dasar kerahasiaan. Jika setelah memahami seluruh kemungkinan yang relevan dan masalah etika tidak terselesaikan, maka akuntan profesional harus menolak untuk dikaitkan dengan hal yang berkaitan masalah etika tersebut. Akuntan harus mempertimbangkan apakah dalam situasi tertentu untuk tidak melibatkan diri dari tim perikatan atau penugasan atau mengundurkan diri dari perikatan organisasi tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.